terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Pastor. Salam. Shalom. Baik, terima kasih. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan seorang bapak. Dalam perbincangan kami, sampailah pada hal yang menurut saya sangat penting dan hendaknya dimiliki oleh setiap pengikut Kristus atau orang Kristen. Dalam percakapan itu, sang bapak bertanya kepada saya, "Pastor, apa yang akan pastor lakukan ketika hal-hal yang terkait dengan keyakinan pastor diusik atau diganggu? Atau apa yang akan pastor buat jika hal-hal yang mendasari iman pastor itu dilecehkan? Apakah pastor akan marah atau melakukan hal-hal lain untuk membalas tindakan-tindakan seperti itu?" Waktu itu spontan saya menjawab, "Pak, saya pasti akan marah besar dan bahkan akan kulakukan atau kubalas lebih berlipat-lipat dari apa yang saya terima. Penghinaan atau pelecehan atas dasar-dasar iman saya." Dengan seperti gagah berani saya berkata, "Apapun akan saya pertaruhkan untuk mempertahankan iman saya atau membela iman saya atau juga simbol-simbol yang terkait dengan iman saya." Bapak, Ibu, saudara-saudari, sang bapak sambil senyum-senyum berhenti sebentar. Lalu tidak lama kemudian beliau berkata lagi, "Bagaimana pastor jika pastor berada di antara orang-orang yang mayoritas, artinya tidak seiman dengan pastor, dan di situ hanya pastor seorang diri?" Mulai saya berpikir, wah, kalau begini gawat deh, pikir saya. Lalu saya katakan, saya akan melawan, tapi dengan cara yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Sang Bapa kembali mengisahkan atau menceritakan tentang pengalaman-pengalaman hidupnya ketika berada di tengah-tengah mayoritas, dan hanya di sana ia sendiri harus menunjukkan, menyatakan imannya sekaligus simbol-simbol imannya. Dalam beberapa kasus atau beberapa peristiwa, sang bapak ini katakan, "Pastor, kadang saya begitu marah ketika menerima penghinaan-penghinaan atau pelecehan-pelecehan atas apa yang saya imani, tetapi semuanya harus kusimpan. Lalu dalam hati, saya ingat apa yang Tuhan Yesus katakan ketika berhadapan dengan orang-orang yang membencimu atau membenci keyakinanmu. Jadi saya hanya bisa berdoa
Tuhan, biarlah Engkau yang mengubah mereka dengan cara-Mu. Ada satu peristiwa yang bagi saya sangat menyakitkan. Lalu saya bertanya, apa itu Pak? Begini Pastor, karena kami telah membangun hubungan kerja sekian lama, jadi kepada saya seorang bapak katakan begini, Pak, kita telah bersahabat. Saya telah berlangganan sama Bapak sekian tahun. Saya ingin menukar hadiah. Lalu dengan tulusnya saya menjawab, oh baik Pak. Kira-kira hadiah apa yang Bapak suka? Begini Pak, saya akan memberikan simbol iman saya kepada Bapak, dan sebaliknya Bapak akan memberikan simbol iman Bapak kepada saya. Oh, dengan senang hati, kata si Bapak tadi. Tetapi si Bapak ini katakan, yang rekanannya, begini, nanti simbol iman saya ini Bapak letakkan di kamar tamu, lalu simbol iman Bapak akan saya letakkan di kamar mandi. Pastor, betapa direndahkannya saya, iman saya. Waktu itu saya mau marah dan ingin marah, tetapi semuanya harus saya tahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, dalam media-media komunikasi saat ini, kita bisa melihat ada berbagai macam bentuk pembelaan atas iman dari berbagai macam agama. Tetapi sayangnya, hampir dalam setiap bentuk pembelaan agama itu, yang ditampilkan adalah keburukan-keburukan agama yang lain, kekurangan-kekurangan agama yang lain, kelemahan-kelemahan agama yang lain. Sayang sekali. Saya sedang menunggu dan menanti tempat kalau ada seorang pastor atau seorang Katolik yang membela agamanya dengan memburukan atau menjelek-jelekan ajaran dasar iman agama yang lain, kalau boleh bertemu. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kita tidak perlu membela agama Katolik dengan menampilkan, menunjukkan kekurangan, kelemahan, atau keburukan agama-agama yang lain. Justru sebaliknya, kita membela agama Katolik dengan menampilkan kebaikan-kebaikan yang ada juga di agama-agama yang lain. Mengapa? Karena Rasul Paulus sendiri telah berkata bahwa dalam diriku sudah ada tanda-tanda yang diberikan oleh Kristus, oleh Tuhan. Dalam diri kita masing-masing, Bapak, Ibu, saudara-saudari, telah diberikan tanda. Sejak kita dibaptis, kita telah ditandai sebagai saudara-saudarinya Kristus, sebagai putra-putri, anak-anak Allah. Jadi kalau sebagai saudara-saudarinya Kristus, sebagai anak-anak Allah, putra-putri Allah, maka bahasa yang kita pakai adalah bahasanya Allah, bahasanya Kristus, yaitu bahasa kasih, cinta kasih. Ketika kita dijahatin,
Tidak perlu harus dengan kejahatan juga kita membalasnya. Malah sebaliknya, saya harus menampilkan kebaikan, cinta kasih. Di sana akan semakin kelihatan. Jadi saya teringat kata Rasul Paulus, di mana ada dosa bertambah-tambah, di sana kasih karunia Allah itu semakin ditampilkan, dilihat, diperlihatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, justru ketika kita dihina, diburukan, di sanalah kesempatan besar bagi kita untuk menampilkan diri kita yang telah ditandai oleh Kristus, oleh Allah. Justru ketika berada di kalangan mayoritas dan saya minoritas, saya harus bersyukur bahwa di sana saya mendapatkan kesempatan yang sangat luas untuk menunjukkan siapa saya. Melalui kata-kata saya, sikap saya, tindakan saya. Jadi ketika orang bertemu saya, bertemu Bapak Ibu saudara-saudari yang telah ditandai oleh Kristus dan Tuhan sendiri, di sana orang bertemu Tuhan, bertemu dengan Allah. Ketika saya berbicara, orang mendengarkan, wah, ini sabdanya Tuhan, kata-katanya Allah. Karena mereka ini anak-anak Allah, saya ini anak Allah. Ketika saya bersikap, bertindak, berbuat sesuatu, di sana orang melihat, oh ini tindakan Allah, perbuatan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Yesus memanggil dan mengutus 70 murid pergi berdua-dua. Kalimat Yesus yang bagi saya sangat menarik. Ketika ia menyampaikan pesan kepada 70 murid ini sebelum mereka berangkat. Aku akan mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, kawanan serigala. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dalam situasi kehidupan kita ini minoritas, ya, dalam jumlah, tetapi tidak boleh minoritas dalam kualitas. Kita harus menyeimbangkan minoritas dalam kuantitas dengan mayoritas dalam kualitas. Jadi kualitas kita di mana? Ketika kita berkata-kata, berucap, bersikap, bertindak. Ketika orang melakukan keburukan, kejahatan kepada kita, jangan balas dengan keburukan, dengan kejahatan. Malah sebaliknya, dengan kebaikan, perhatian, cinta kasih. Dan di sana akan kelihatan kualitas kita yang telah ditandakan. Kualitas kita sebagai orang-orang yang diutus Kristus. Kualitas kita sebagai murid-murid Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, semoga pengalaman yang saya ceritakan dari seorang bapak tadi menjadi kekayaan bagi kita untuk membangun hidup iman kita dan menyaksikan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun dalam situasi keadaan terjepit atau juga dalam situasi keadaan di mana kita menjadi minoritas, dan itu menjadi panggilan kita. Amin.